Shalom teman-teman terkasih dalam Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa yang boleh kita rasakan karena kasih Tuhan kita masih diperkenankan bersama-sama kembali untuk bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Sebelum mengawali ibadah kita pada saat ini, mari memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan saja. Dan saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap teduh sejenak. Mari bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Mari berdoa untuk ibadah kita saat ini dan mari berdoa untuk kesiapan hati kita. Mari berdoa. Mengawali ibadah kita pada saat ini, silakan berdiri. Dan kita akan memuji Tuhan dari NKB 7, bait yang pertama dan kedua, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala sorak tengkarung pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bait yang kedua, puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Khotbah dan salam oleh Kakanda Yunus Heri. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kepada kita dalam ibadah PPGT saat ini adalah dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan membaca Alkitab berkelanjutan kita yang terambil dari kitab Bilangan, pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-27. Kitab Bilangan, pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan teman-teman di rumah membacakan ayat yang genap. Saya mulai. Hukum mengenai kenasiran. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar khusus, yakni nasar orang Nasir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenasirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nasarnya sebagai orang Nasir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya sampai genap waktunya ia menghususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki maupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka,
sebab tanda kenasiran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Selama waktu kenasirannya ia kudus bagi Tuhan. Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba, sehingga ia menajiskan rambut kenasirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ke-7 haruslah ia mencukurnya. Pada hari yang ke-8 haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan pendamaian bagi dia, oleh karena dia telah berdosa dengan berada di dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya. Dan mengkhususkan waktu kenasirannya bagi Tuhan, ia harus membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal karena rambut kenasirannya telah menjadi najis. Dan inilah hukum tentang seorang nasir, apabila waktu kenasirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk kobar penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan. Juga sebakul roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban curahannya. Lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakarannya. Domba jantan itu haruslah diolahnya sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, beserta sebakul roti yang tidak beragi itu. Juga haruslah imam yang mengolah korban sajian dan korban curahannya. Maka haruslah orang nasir itu mencukur rambut kenasirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenasirannya itu dan melemparkannya ke dalam api yang di bawah korban keselamatan. Imam haruslah mengambil paha depan domba jantan itu sesudah dimasak dan 1 roti bundar yang tidak beragi dari dalam bakul dengan 1 roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkannya ke atas telapak tangan orang nasir itu setelah orang itu mencukur rambut kenasirannya. Kemudian haruslah imam menunjukkan semuanya itu kepada Tuhan sebagai persembahan unjukan. Semuanya itu menjadi bagian kudus bagi imam, beserta dada persembahan unjukan dan beserta paha persembahan khusus. Sesudah itu barulah orang nasir itu minum anggur. Itulah hukum tentang orang nasir yang menasarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenasirannya. Belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu, sesuai dengan bunyi nasar yang diikrarkannya, demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenasirannya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Amin. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik-titik rendah kehidupan untuk mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Oleh karena itu, kita akan dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakanda Yunus Heri dengan tema merengek. Namun sebelum itu, mari menyambut firman Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 119, bait yang pertama, nyanyikan lagi bagiku.
Kakanda Yunus Heri dengan kasih dipersilakan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu kami ada dan terus menikmati hidup ini sampai hari ini. Di situasi yang berbeda dan kondisi yang berbeda, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan berkenan memberkati hati kami, mengurapi setiap pikiran kami, sehingga kami mampu memahami apa yang Tuhan inginkan atas hidup kami lewat firman-Mu. Kami telah sedia, atas nama Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, bacaan kita pada kesempatan ini terambil dari Mazmur 13. Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini satu pasal ya. Baik, mari kita memperhatikannya dan saya bacakan untuk kita semua. Doa kepercayaan. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, teman-teman PPGT yang sama-sama dikasihi Tuhan, Mazmur 13 ialah Mazmur yang digubah oleh Daud pada abad yang kedua. Dengan tema dari gubahan ini ialah doa orang percaya. Kemudian dirumuskan lagi oleh PPGT dengan tema merengek. Merengek. Ini agak lucu tetapi ini merupakan satu bagian yang sangat relevan di kesempatan dan waktu seperti pandemi saat ini. Nah, karena itu secara bahasa Indonesia atau arti dari kata merengek itu ialah meminta dengan mendesak sambil menangis kecil-kecil. Nah, itu merengek. Ya. Nah, karena itu sebagai orang percaya, terkadang bagian ini sering mengisi hidup kita. Atau merengek ini sering menjadi satu bagian untuk meminta sesuatu sampai terkabul. Tetapi salah satu sikap yang negatif juga yang terdapat pada manusia ialah kurangnya rasa bersyukur atau tidak puas dengan apa yang dimiliki. Sehingga kata merengek itu agak sedikit di bawah dibandingkan dengan kata mengeluh dan sebagainya. Karena merengek itu meminta sesuatu tetapi harus segera ada. Nah, dalam bacaan kita tadi itu terdapat di ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Artinya Daud menginginkan supaya kondisi yang ada pada dirinya itu segera berlalu, segera lewat dan berganti dengan kondisi yang penuh dengan kedamaian, sukacita dan kondisi-kondisi yang tentunya sesuai dengan hatinya. Sehingga mendesak Tuhan dengan ungkapan-ungkapan yang begitu menyentuh supaya Tuhan mengubahkan bagian yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi Daud sangat menghargai, Daud sangat tahu dan percaya, sehingga memang tema dari Mazmur 13 ini ialah doa kepercayaan.
Artinya gubahan Daud ini adalah berbicara tentang doa kepercayaan. Diawali dengan merengek, gitu kan? Diawali dengan permohonan yang supaya semuanya bisa segera selesai, semuanya bisa segera berubah. Tetapi sesudah itu ternyata Daud punya keyakinan, Daud punya kepastian bahwa Tuhan itu tidak pernah hilang kasih. Tuhan itu tidak pernah melepaskan setiap umatnya yang sungguh-sungguh ingin datang kepadanya. Karena itu betapa besar keyakinan Daud dan betapa besar iman Daud yang sungguh untuk meyakini bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik. Daud berkata, tetapi besar kasih setia Tuhan dalam hidupnya, sehingga tidak ada alasan bagi Daud untuk tidak bersyukur. Jadi kondisi pandemi corona ini, banyak orang yang sudah hilang akal. Banyak orang yang sudah banting setir, gitu kan? Banyak orang yang sudah beralih profesi. Banyak orang yang sudah tidak lagi di posisi yang sebenarnya. Tetapi menghalalkan segala cara supaya bisa menyambung hidup. Nah, ini adalah orang-orang yang termasuk menggerutu, mengeluh, dan tidak pernah puas dengan apa yang ada. Beda dengan Daud. Daud sadar bahwa di sekitar hidupnya betul-betul payah, susah, dan begitu pahit. Tetapi ia sadar bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Maka tidak ada alasan bagi Daud untuk tidak bersyukur. Nah, karena itu saudara, apa yang seharusnya dilakukan supaya hidup yang kita jalani menjadi hidup yang berlimpah syukur. Hidup yang berlimpah syukur. Yang pertama yang harus kita sadari ialah bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini bukan cuma baik, tapi sungguh amat baik. Sungguh amat baik artinya bahwa tidak ada yang tidak membuat manusia mengalaminya. Atau tidak ada sesuatu yang ada di sekitar hidup kita ini yang membuat manusia akan binasa. Yang membuat manusia akan mengalami kondisi yang berbeda dari apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Daud sadari itu. Karena itu mengomel, menggerutu, bersungut-sungut, memprotes atau merengek bukan jalan keluar dari persoalan atau masalah. Jalan terbaik ialah tunduk sepenuhnya, mengakui bahwa Allah itu limpah kasih setia. Daud memohon, dalam bahasa tema PPGT ialah merengek. Tapi bukan berarti Daud menggerutu, bukan berarti Daud mengeluh, tapi Daud menginginkan supaya ada sesuatu yang berbeda. Sehingga kondisi dalam kehidupannya, Daud sadar bahwa Tuhan itu selalu limpah dengan kasih setia. Ada satu bagian yang sangat penting yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Saya dapatkan dari satu status seseorang. Saya katakan untuk menutup khotbah saya malam hari ini. Dia katakan seperti ini. Hidup ini ibarat mengayuh biduk membelah samudra hidup. Selamanya akan naik turun di lamun gelombang dan ditampar badai. Tapi aku tidak akan merengek pada air, pada angin, dan pada tanah. Yang membuat aku kukuh adalah aku tahu kemana tujuan akhir di ujung cakrawala. Dan aku tahu aku tidak sendiri. Di atas sana ada Tuhan yang menjadi tempat jiwa ragaku sepenuhnya bertumpu. Demikian firman Tuhan, kiranya kita mampu menyadari bahwa kasih setia Tuhan akan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan berkati,
Salam sehat. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kiranya kita sebagai pemudi di masa pandemi saat ini tidak bersungut-sungut dalam menjalani kehidupan ini, tetapi kita harus selalu bersyukur karena Tuhan selalu berlimpah kasih setia. Kepada Kakanda Yunus Heri, terima kasih Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan dan pelayanannya. Meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, mari menyanyi dari nyanyian rohani 86, bait yang pertama dan bait yang keempat, tahanlah dan berjuang terus. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Bait yang keempat, jangan khawatir, ialah membimbing dengan tangannya. Jangan khawatir, ialah membimbing dengan tangannya. Kristus pemimpin yang teguh, tenagamu dan hidupmu. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari memuji Tuhan dari nyanyian rohani 16, bait yang pertama, sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu, yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah dan tak terbilang pun mujizat berkat-Nya. Doa syukur dan syafaat oleh Kakanda Yunus Heri. Kasih dipersilakan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, pencipta halik langit dan bumi. Kami sungguh bersyukur bahwa penyertaan Tuhan boleh memimpin kami, memberikan kami waktu untuk boleh melaksanakan ibadah malam hari ini sekalipun lewat video yang kami lakukan. Kami percaya apapun dan alat apapun yang Tuhan izinkan, maka itu akan terjadi dan kami boleh alami seperti malam hari ini. Terima kasih buat liturgis, terima kasih buat kantoria, terima kasih buat pemusik, bahkan multimedia yang boleh digunakan pada kesempatan ini. Kami percaya bahwa di situasi dan kondisi yang berbeda, Tuhan terus akan memberikan kami akal, memberikan kami kreativitas untuk boleh terus melangsungkan hidup kami beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Kami serahkan persekutuan PPGT, biarlah Tuhan terus memelihara, melindungi, memberkati, bahkan memberikan kesehatan dengan pengurus, sehingga semuanya terus berjalan, sehingga program kerja yang seharusnya berjalan secara terbuka harus dilakukan lewat live streaming ataupun lewat kegiatan seperti video malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini, kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau mengizinkan semua ini terjadi, kami percaya Tuhan juga akan menyelesaikan
bahkan melewatkan badai yang sementara terjadi di bangsa ini bahkan seluruh dunia. Sehingga kami mampu untuk terus beraktivitas dan menyelesaikan segala tugas tanggung jawab kami dalam penyertaan Tuhan. Apapun yang pemerintah saat ini sedang perjuangkan, Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Gugus depan yang terus berjuang melawan COVID Corona, Tuhan berkati, biarlah mereka tetap diberikan kekuatan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan semua tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Jemaat Siloam Campagayah, kedua pendeta kami, seluruh majelis, Tuhan berkati, bila mereka semua dalam tugas tanggung jawab yang Allah telah percayakan. Inilah doa kami Tuhan, syukur kami kepadamu, yang kami sampaikan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Silakan berdiri. Menutup ibadah kita pada saat ini, mari menyanyi dari nyanyian rohani 173, bait yang pertama dan yang ketiga, keluar dari kaum. Keluar dari kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air Bapa yang tertentu di muka. Bait yang ketiga, keluar ajarlah seluruh dunia. Keluar ajarlah seluruh dunia, hamburkan Injilku di sawah ladangnya, mau terang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, baik ingatlah tetap, ku menyertai kamu. Berkat oleh Kakanda Yunus Heri dengan kasih dipersilakan. Mari kita arahkan hati dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara seluruh hidup dan kehidupan kita hari ini, kekal dan selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk kembali dan mari mengucap syukur secara pribadi. Keluar